Adakah kita bersuka cita semuanya? Tuhan Yesus baik, amin. Tadi malam sangat berkemenangan, amin saudaraku. Hari ini lebih berkemenangan lagi. Ada yang kehujanan semalam? Semua. Ada yang demam? Tidak ada. Ada yang dapat berkat? Luar biasa saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 58, apa bunyinya? Cerita yang belum Oke, kita baca. 1 Korintus 15 ayat 57 dulu, baru 58. Sudah dapat? Sudah LCD-nya? Oke, tidak apa-apa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang memberikan kepada kita kemenangan? Untuk itu kita harus bersyukur. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Anda semua, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seperti semalam. Nah, seperti beberapa hari sebelumnya mempersiapkan KKR. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan sesudah KKR masih terus giat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa sayang? Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya, ya, semua jerih payah, semuanya usaha sebelum KKR, sedang KKR, habis KKR, ya, luar biasa. Tapi berapa besar pun terima kasih saya, tidak ada yang melebihi janji Tuhan ini. Tidak ada sia-sia. Artinya saudaraku, apa yang ditabur pasti dituai. Amin. Apakah yang dituai? Oh, saudara berkata berkat-berkat Tuhan. Jelaslah saudaraku. Tapi hari ini saya mau bicara banyak perkara mengenai perkara-perkara yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita bisa lihat semuanya dan kita bisa lebih mengerti. Tapi saya akan banyak bicara hari ini mengenai perkara-perkara yang tidak kelihatan. Sebab firman Tuhan berkata, yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu sementara. Gimana itu ayatnya ya? 2 Korintus 4, ya, kita baca dari ayat 16. Itu saudara bilang, ibu putih sudah tua, makanya ngomong begitu. Tidak sayang, Yesus bisa datang setiap saat. Dan kalau Yesus datang, semua kita meninggalkan nias ini, bahkan dunia ini. Jadi mari kita bersiap-siap saudaraku, ya, karena kita sudah mempunyai, kita tidak kembali ke Taman Eden. Kita akan pergi ke kota baru yang sediakan Tuhan, namanya Yerusalem baru. Makanya hari ini kita banyak, karena kita tidak bisa melihat Yerusalem baru dengan mata badani, kita hanya bisa lihat dengan mata rohani. Satu waktu kelak dengan tubuh yang mulia, kita ada tinggal di sana bersama dengan Yesus. Tapi sekarang ini kita hanya bisa melihatnya dengan mata rohani. Jadi waktu saya bicara ini, ataupun saudaraku sesudah bicara ini, saya mengajak saudara banyak kali melihat apa yang tidak dilihat mata, tetapi dilihat oleh mata rohani. Namanya saya dengan saudara ini punya 2 KTP. Satu namanya IKTP, warga negara NKRI. Kalau belum siap tolong disiapkan. Saya jadi juru bicara pemerintah daerah. Tapi ada satu lagi yang paling perlu, KTP warga negara kerajaan sorga. Itu capnya dengan darah Yesus. Haleluya. Panjarnya Roh Kudus. Punya darah Yesus, punya Roh Kudus. Saudaraku, jaminannya firman Tuhan. Itulah warga negara kita yang sesungguhnya, yang kekal.
Makanya saya mau sampaikan firman Tuhan untuk memberikan cara pandang, perspektif ya yang benar untuk hidup ini, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, juga semua anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita belum selamat, kita tidak mengerti ini. Tapi sesudah kita selamat, firman Tuhan berkata, kalau sudah selamat, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kalau mau diberkati pun, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya ditambahkan kepadamu. Saya bacakanlah kembali. Ya, belum kita baca tadi. 2 Korintus 4 ayat 16. Kuat-kuat sama-sama kita membacanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ayat Pampes ini berkata, saya contohnya yang paling jelas. Ya, saudara lihat sudah banyak keributnya. Ya, mengapa? Karena sudah tua. Ya, dulu Vicky kalau masih hidup nenek kami, dia suka sama-sama kerja di dapur. Ya, karena nenek kami itu rajin sekali, tidak pernah berhenti sampai mati. Ya, jadi dia pulang nanti Vicky sekolah, memotong apa namanya itu toge, supaya toge itu jangan ada akarnya, atau mengambil padi-padi. Itu saudara, beras itu masih ada padinya. Jadi sama-sama. Satu hari dibilang Vicky begini, kira-kira nenek saya itu gini tangannya, Nek, gosoklah dulu tangannya supaya licin. Ngerti saudara? Tangan nenek itu keriput kayak tangan saya satu ini. Jadi dilihatnya tangannya licin. Kenapa tangan nenek ini keriput? Ah, digosok, istrika. Istrika dulu tangan nenek ini biar licin. Karena memang saudaraku, bertambah tua, badan ini seperti dikatakan sini, manusia lahiriah semakin merosot. Nanti kalau 10 tahun lagi saya kemari, saudara lihat saya tambah tua. Tapi firman Tuhan berkata, yang di dalam tambah muda. Artinya dibaharui, ya, bukan muda dalam arti kata menjadi muda, bukan. Tambah dipulihkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dibaharui hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya kita ini, ya, hidup di dalam satu masa yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena saya dan saudara kebanyakan hidup terutama bergantung kepada, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya senses, kalau bahasa Indonesia namanya panca indera. Ya, kami dari bidang medis kenal betul itu. Semua sangat bergantung pada panca indera. Kalau dia melihat suaminya tidak baik atau anaknya tidak baik, saudaraku, ya, atau dia saudaraku melihat ya, balasan ataupun laporan daripada rumah sakit, dia menderita kanker, ya, atau dia lihat saudaraku tabungannya sudah nol, utangnya masih banyak. Itu yang dilihat dengan mata sangat mempengaruhi seluruh hidup ini. Langsung datang khawatirnya, tidak lama datang mahnya, besoknya lagi datang darah tingginya, lusanya kumat rematiknya. Jadi kami sebenarnya kalau jadi dokter itu kayak detektif. Kalau ditanya apanya sakit, Bu? Dari atas sampai ke bawah sakit. Ya. Kalau anak-anak tidak. Makanya saya suka jadi dokter anak. Makanya kita semua mesti seperti anak-anak. Tapi bukan kekanak-kanakan atau anak-anak rohani kan. Seperti anak-anak dalam hal rohani tidak. Maksudnya iman kita itu, ya, tidak banyak tipu-tipunya. Karena kalau anak-anak saudaraku
kalau sakit perutnya, yang lain dipegang dia nggak apa-apa, pegang perut, wow, memang perutnya yang sakit. Tapi kalau oma-oma marah sama suaminya, semua sakit dari situ. Padahal tak ada sakitnya apa. Hatinya, kalau orang Batak bilang acik nih roh. Jadi saudaraku, kalau kita manusia badan ini suka kali bergantung kepada panca indera, sesudah lahir baru berubah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kita buka lagi Kolose 3. Sudah lahir baru berubah. Apa sayang? Berubah. Bilang kiri kanan, berubah kawan, berubah. Berubah. Kawan berubah, tahukah saudara? Berubah, kawannya berbuah. Amin. Berbuah, buah rohani. Berubah ya dalam perkara rohani. Kalau badan ini nggak banyak berubah sudah selamat. Kalau pesek tetapnya pesek. Kalau hitam tetapnya hitam, dipakai rinso 5 kilo. Tetapi di dalam ini bisa berubah. Dan Tuhan memang mau kita berubah. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Amin. Pada waktu kita dibaptis, siapa sih yang sudah dibaptis dalam air? Ya kan itu jangan, kalau nggak terpaksa kita bikin kolam baptisan sebentar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, semua kita sudah dibaptis. Bagus. Dan kalau belum, saudaraku belum terlambat. Nanti Bapak Nazara Ibu akan membaptiskan saudara. Haleluya. Pada waktu kita dibaptis, itu satu nazar atau satu, kalau orang Kristen tidak bersumpah, satu janji, satu proklamasi, satu pernyataan ya kepada Tuhan, kepada sesama anak Tuhan di gereja, karena kita lakukan itu di gereja, saudaraku. Artinya walaupun di sungai itu gereja yang membaptiskan kita, ya, dan kepada setan. Itulah isi dunia ini, ya. Satu Tuhan, satu setan, habis itu manusia. Apakah yang kita proklamirkan pada waktu kita ditanamkan, diselamkan, dibaptiskan? Baptiso itu artinya ditanam, dikubur, diselamkan, ya. Hanya kita percaya itu harus baptisan air. Saudaraku, saya tidak menyinggung yang lain, ya, saudara-saudara kita siman yang lain. Tiap orang berjalan menurut wahyu dari Tuhan. Amen. Pengertian kita, saudaraku, di baptiso itu ya tidak pernah diterjemahkan itu. Bahasa apapun di dunia ini dikatakan dibaptis, ya, artinya ditenggelamkan. Karena itu Roma 6 ayat 3-4 berkata, kita pada waktu dibaptis, kita memproklamirkan bahwasanya kita sudah mati bersama Yesus. Pada waktu Yesus mati, dikubur, kita juga di situ. Kita yang mana? Manusia lama, yang dulu hidup dalam dosa, yang sebelum kita selamat, tertanamkan itu bersama dengan baptisan itu. Tidak mau lagi kita, jangan lagi bangkitkan, saudaraku. Kalau sudah ditanam, ada orang lihat orang kalau mayat dibangkitkan lagi? Tidak, saudaraku. Kalau sudah ditanam, ya sudah ditanam. Dan pada waktu kita bangkit, itu artinya kita proklamirkan, aku bukan yang dulu lagi, aku sudah kejadian baru, aku hidup dalam hidup yang baru di dalam Yesus. Haleluya. Makanya kalau pendeta mendoakan saudara waktu baptisan, kami membaptiskan saudara ke dalam kematiannya, ya. Oleh karena dan dibangkitkan kemuliaan Bapa, saudara dibangkitkan pada satu hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus bangkit pada satu hidup yang baru, tubuh yang baru, tubuh yang mulia, kita pun bangkit
kepada hidup yang baru. Sayang, jangan lagi hidup lama. Mari hidup baru. Dalam Alkitab ini banyak diterangkan apa itu hidup lama, apa itu baru. Dengan singkat saya katakan, hidup lama itu hamba dosa. Hidup baru itu hamba Yesus. Haleluya. Saya suka menerangkan ini seperti kalau ada orang yang ditawan oleh perompak atau kapal bajak laut. Dia ditawan lalu dijadikan ABK, artinya orang yang kerja di situ jadi budaknya. Apa saja kata perompak ini, ya hambanya itu, budaknya itu harus ikut. Ya, bersihkan kapal, bersihkan. Apa kau bikin? Dibentak-bentak karena dia memang setan kerja mencuri, membunuh. Itulah Tuhan kita sebelum kita selamat. Efesus 2 ayat 1 dan 3 berkata, kamu taat kepada penguasa jahat di udara itu. Ya, nggak bisa nggak. Makanya kita kepada siapa kita taat jadi hambanya. Hamba kepada setanlah kita. Walaupun dia pangkatnya tinggi, kedudukannya baik, sekolahnya hebat, dia orang berpendidikan, jabatannya saudaraku entah di mana-mana, di kementerian atau bagaimana, uangnya banyak, tetapi yang tidak kelihatan rohnya itu tawanan setan. Hidupnya belum hidup, belum lahir baru, belum ada hidup kekal, mati secara rohani. Itulah hidup kita, itulah yang ditanamkan waktu baptisan. Dan kemudian waktu kita bangkit dari air itu proklamasi kita. Aku sudah kejadian baru, hidup dalam Yesus. Aku hamba kebenaran, hamba Yesus. Yesus Tuhanku. Itulah dia. Dan tadi kita baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, sesudah kita selamat, kita dibaptis, hidup barulah kita. Hanya memikirkan perkara di atas. Bagaimana dengan perkara di bumi ini? Matius 6:33, saudaraku. Carilah dahulu, pikirkan dahulu kerajaan Allah. Kemudian sekaliannya ditambahkan kepada saudara. Jangan terbalik. Saudaraku, kalau ada kuda, kereta, ya kudanya di muka, keretanya di belakang. Kalau keretanya di muka, kudanya di belakang, keretanya nggak maju-maju. Iya kan? Kudanya disorong-sorongnya nggak maju-maju. Tapi begitu diganti, kudanya taruh di muka, langsung diseretnya kereta. Hidup kita pun begitu. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Ulangan 28 berkata, maka saudara lebih suka saudara kejar, kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang dapat, atau berkat itu mengejar saudara. Dikejar, saudara mengejar berkat, atau saudara yang dikejar berkat. Nah, itulah jadi kalau kita bersungguh-sungguh hati hidup di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Mengapa kita mau begitu? Karena mata kita memandang kepada kekekalan. Haleluya. Saudaraku, manusia ini pertama, ya, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Jadi dalam hati kita ada kode, ada naluri, ya, ada satu drive, ya, satu dorongan itu selalu mau hidup kekal. Ya, saudara lihat dari seluruh bangsa, dari seluruh ras, dari apapun agama apapun, mereka percaya ada hidup kekal. Karena itu memang ditaruh di dalam hati kita. Buku khotbah mengatakannya. Ya, Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, hidup kekal itu hanya dua tempatnya. Kalau tidak di sorga, tidak ada tempat di tengah-tengah. Tidak ada, saudaraku, ke neraka sebentar, kemudian kita jalan-jalan ke sorga, lalu balik lagi ke neraka, atau dicuci dulu dosanya, masuk lagi ke sorga. Tidak ada itu. Ya, sekali masuk ke sorga, sorga selamanya. Sekali masuk ke neraka, neraka selamanya. Dan itu ditentukan selama kita ada di dunia ini. Jadi sebenarnya bagaimana secara kita memandang dunia ini? Biarlah saya cerita lagi kepada saudara hal-hal yang tidak kelihatan ini. Bisa saudara bayangkan Tuhan kita itu Alfa dan
Yang awal nggak tahu itu, ngeri juga membayangkannya itu. Berapa tahun lah itu? Yang awal itu. Kapanlah Tuhan itu ada? Nggak tahu kita, tapi Dia ada. Dialah yang awal. Lalu kemudian berlalulah masa demi masa demi masa demi masa. Haleluya. Adalah masa, kalau dari Alkitab dimulai dengan penciptaan. Tuhan sudah ada jauh sebelumnya. Berapa lama? Tuhan adalah yang tahu. Haleluya. Lalu datanglah masa penciptaan. Jadilah bumi ini. Kemudian Tuhan menempatkan Adam, dan saudara bisa baca dalam Alkitab ini keturunan demi keturunan demi keturunan demi keturunan. Betul? Dan kemudian saudaraku, sesudah selesai nanti satu masa, siapa yang percaya satu masa Tuhan Yesus datang, dan kemudian saudaraku, dunia ini lalu 7 tahun kita akan bersama Tuhan, lalu Tuhan Yesus lagi datang memerintah 1000 tahun. Itu menurut Alkitab memerintah 1000 tahun. Kemudian nanti akan terjadi perang, saudaraku. Lalu semua setan masukkan ke dalam api kekal selamanya. Lalu bumi baru, turunlah Yerusalem baru, dan kita selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, dari awal sampai penciptaan, sampai kemudian Tuhan Yesus, saudaraku, pulang kembali 1000 tahun, sampai kemudian ada Yerusalem baru. Kemudian saudaraku, ada masa kekal selama-lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan, saya, saudara hidup di bumi ini berapa tahun pun lamanya. Mazmur 90 berkata umur manusia 70-80. Ya, sesudah Nuh, saudaraku, ya, manusia umurnya kira-kira 120. 120 tahun itu, bahkan kalau 1000 tahun pun, itu hanya merupakan titik saja dalam masa kekekalan ini. Halo. Jadi hidup kita panjang umur, yang selalu bilang Ibu Butik 120 tahun. Amin. Ya, nanti saya sudah tua kali lagi kan. Tapi 120 tahun pun, 120 tahun itu, ya, di mata Tuhan dan di mata kita yang melihat yang tidak kelihatan itu hanya satu titik saja dari masa kekekalan. Sekali Yohanes 9:27 berkata manusia harus mati. Sesudah mati akan diakhiri. Jadi saya dan saudara ada di bumi dalam pandangan kekekalan itu hanya satu titik saja. Lalu kemudian kita akan masuk dalam masa kekekalan panjang. Saya tanya kepada saudara, mana yang lebih penting? Masa selama di titik ini atau masa yang kekal? Masa yang kekal. Dua penting. Tapi memang paling penting yang masa kekal ini. Kenapa saya katakan yang di titik ini pun penting? Karena di mana kita di masa kekal ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan di titik ini. Itu sebabnya saya dan saudara harus mempunyai cara pandang kepada kehidupan kita dengan benar, supaya bagaimana kita nanti memakai atau ada di dalam masa kekekalan itu, kiranya kita semua diberkati bersama-sama di Yerusalem baru dan menerima banyak-banyak mahkota dan menerima kemuliaan dan dipakai Tuhan. Saudaraku, kalau sekarang pun kita nggak ada yang caleg atau mungkin ada 1-2, nanti kita semua bisa memerintah. Haleluya. Merintah 10 kota, merintah 5 kota. Artinya saudaraku, sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini, itulah nanti yang akan kita terima di kekekalan. Haleluya. Itu sebabnya saya dan saudara hidup di dunia ini, mata kita seperti tadi Kolose 3 selalu memandang ke atas. Amin, saudaraku. Saya sangat suka cita kalau saudara punya buku tabungan, ya, deposito, ya, atau buku tabungan. Setiap hari saudara tabung ke situ, maka satu waktu buku tabungan itu akan banyak isinya. Dan saudara akan suka cita, karena itu berarti saudara kaya dengan tabungan. Ada lebih baik kaya daripada miskin. Tetapi ada satu lagi kaya yang kekal selamanya, yaitu kalau saudara menabung, mengirim
hidup saudara, harta saudara, pelayanan saudara, hati saudara, kasih saudara, ya, urapan saudara, semua untuk kerajaan sorga. Dan itulah yang kekal selama-lamanya, menjadi milik kita yang kekal selama-lamanya. Saya memberikan saudara satu pandangan lagi ya. Kalau saya, saudaraku, dikatakan yang nampak ini tidak kekal, kemudian yang tidak nampak itulah yang kekal, saya ini gak kekal. Ya, begitu saya mati, saya akan terurai kembali menjadi tanah. Saudara tidak lihat lagi saya. Saya tidak kekal. Semua kita tidak kekal. Yang nampak ini, yang kekal roh kita, jiwa kita. Amin. Nanti kalau diberikan Tuhan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, kembali lagi kita punya roh, tubuh dan jiwa. Tapi sementara itu bagi tubuh sekarang kita yang nampak ini gak kekal. Ya, karena kita sayang saudaraku, lalu ada saudara kita yang meninggal, kekasih kita yang meninggal, kita bersedih hati. Tapi sebenarnya, ya semua kita yang meninggal dalam Tuhan, saudaraku, semua naik pangkat, dapat promosi. Ya jelas Tuhan bilang lebih enak, lebih bagus ke surga daripada di bumi ini. Ya, berarti saudaraku kalau meninggal, kalau kita nangis sebenarnya kita yang egois. Yang kita pikirkan kalau dia pergi, betapa rindu hatiku, kita jumpa lagi aku, betul kan? Kalau kita menangis lagi saudaraku, kalau misalnya dia orang tua kita, dia kalau dia pergi, siapa lagi cari makanku? Kebanyakan kepada diri. Kalau kita lihat dari mata kekekalan, kita akan lihat sebenarnya orang-orang yang kita kasihi itu semua naik pangkat. Ya, dia mendapatkan upahnya menyertai dia. Berbahagialah orang mati dalam Tuhan. Paulus berkata, hidup ini bagiku, mati bagiku keuntungan. Ya, kalau hidup adalah untuk bekerja. Haleluya. Jadi saudaraku, kembali lagi, sebenarnya saya dan saudara harus memandang hidup kita itu dari mata kekekalan. Sebab apa yang kita lakukan di dunia dalam kurun waktu umur 70, 80 tahun, katakanlah 120 tahun, itulah yang akan menentukan nanti bagaimana kita hidup dalam kekekalan. Saudara tahu dalam Matius 12, apa yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan. Haleluya. Juga dikatakan saudaraku dalam buku 2 Korintus ayat 5, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 10, apa yang kita lakukan harus kita tanggung jawab. Dan jauh lebih dari itu, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Jadi saudaraku, kita ini selama hidup, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita harus kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan, supaya seperti Daud, Tuhan menemukan kita ini orang yang berkenan kepadanya, karena selalu melakukan kehendaknya. Pada ayat yang lain dikatakan Daud mengerjakan apa yang harus dikerjakannya pada generasinya. Kiranya kita menjadi seperti itu. Haleluya. Daud sangat bukan beruntung lah, sangat diberkati Tuhan. Yesus disebut anak Daud. Ya, walaupun dia sebenarnya ada anak Yusuf kan, anak Maria. Tapi selalu dikatakan, Yesus anak Daud. Ya, nah Tuhan memilih dia seorang yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita semua menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana berkenan kepada Tuhan? Kalau kita mengerjakan seperti Daud, apa yang disuruh Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang dikerjakan. Sekarang saya tanya, saya menanya bertahap-tahap. Apa sih sebenarnya yang disuruh Tuhan kita hidup ini? Saya setuju kalau dikatakan diberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu salah satu. Ya, sebab seperti saya katakan tadi, saudaraku, besar pun saudaraku rumah kita, katakanlah kita membangun menara yang paling tinggi. Sekarang menara paling tinggi di mana ya? Dubai. Katakanlah Dubai ya. Itu paling tinggi. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, tinggalnya itu saudaraku, antikristusnya di situ. Kalau saya dan saudara kerja, katakanlah satu bank, jangan marah kalau saya katakan ini hanya membuat saudara punya cara pandang, ya, supaya cara pandang saudara membuat saudara bergairah hidup ini. Ya, saudara kerja satu bank, saudara kerja luar biasa, sehingga saudara bisa memajukan bank itu dari satu bank jadi dua bank. Bank yang ini tadi yang kecil, sekarang udah tinggi, bagus sekali.
Saudara diangkat jadi general manager atau apa saja namanya, bagus sekali. Tapi kalau hanya kepada itu saja pengharapan kita orang paling malang. Mengapa? Karena itu akan tinggal semua, kecuali saudara transfer ke sorga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan sorga. Kalau tidak, itu akan tinggal semua dan akan dipakai oleh antikristus. Kepadanya lah semuanya nanti tinggal. Gereja ini nanti kalau kita diangkat pakai antikristus ini. Kalau dibilangnya, lihatlah ini, di sini orang kebaktian, ayo kita pakai. Ya, main apa lagi di sini, saudaraku ya. Nah, begitulah kira-kira. Itu sebabnya saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati mengenal kehendak Tuhan. Sebenarnya untuk apa kita tinggal di bumi ini? Kalau pikir-pikir saudaraku, kalau memang hanya untuk diberkati, kalau memang hanya untuk ini, untuk apa toh diberkati pun nanti tinggal juga semua. Kalau dipikir-pikir kita ini, oh selamat adalah untuk supaya kita diampuni dosa, supaya dapat rumah. Kenapa tidak sesudah kita selamat langsung meninggal? Ya kan, kalau kita selamat langsung kita buat Tuhan Yesus, aku mengambil kau turun seperti tadi malam lah. Semua kita selamat semua, mati semua ke surga. Tunggu saya orang ini menguburkannya. Tapi jelas kita semua ke surga. Tapi kenapa tidak dibuat Tuhan begitu? Kenapa malah yang sakit disembuhkannya? Yang harusnya mati dihidupkannya? Yang terikat dibebaskannya? Karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan maksud Tuhan itu adalah rencana untuk kekekalan. Makanya dikatakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya dikatakan Tuhan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Makanya dikatakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuatmu. Ada rencana Tuhan kepada kita. Pada hari apa saya datang? Selasa. Siapa saudara yang hadir hari Selasa? Oke, ada banyak. Saya sudah sampaikan itu. Saya ulangi sedikit. Yang sudah mendengarnya boleh tidur. Dipersilakan. Saudara semua sangat baik. Saya dulu saudaraku. Jadi sekarang, saudara nggak usah takut kalau tidur ya. Karena begini ceritanya. Dibawa Pak Muntir lah saya ke Amerika Serikat bagian timur. Itu kira-kira 12 jam. Jadi kalau di sini kita tidur, di sana bangun, sana kerja. Jadi di sini jam 12 pagi, sana jam 12 malam. Jadi dari sinilah kami terbang di sana. Dia siang, tapi bagi saya itu malam di Medan. Jadi sampai di sana waktu seminar itu, waktu ada apa, akan pernah pulang. Saya disuruh kerja saya, karena saya sama Pak Munte cuma yang dari Indonesia, taruhnya paling depan. Ini dia orang Indonesia, jarang-jarang rupanya di gereja ini orang Indonesia. Nah karena jeleknya kita nggak tahu lah. Dia kan putih semua, pada biru, hidung mancung ya. Kata kita datang pendek, hitam, pesek ya. Rambutnya blond, rambut kita hitam, jegang. Rambutnya dari depan itu. Tahu pas saudara? 3 hari kerja saya tidur. Ngantuk. Mengapa? Karena perbedaan waktu itu. Jadi saya tidur. Disenggol Pak Muti, bangunlah saya sedikit. Sejak itu saya sangat merhati. Siapa aja tidur di gereja, saya nggak pernah. Saya sudah mengerti betapa indahnya tidur. Jadi saudara yang sudah mendengarnya boleh tidur. Itu bukan pengajaran sesat, saudara. Itu kasih, kemurahan hati. Haleluya. Harus banyak ketawa. Karena ketawa itu, kalau dari dokter, ketawa sehat. Ketawa itu sukacita. Sukacita itu kekuatan kita. Tuhan pun suruh kita selalu sukacita. Tapi jangan ketawa tidak pada tempatnya, nanti pikir orang kita gila. Ketawa dari dalam. Karena kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur hari ini ada di sini, saudara. Ya, kawan-kawan saya semuanya, ingatkan saya nanti, saya bisa tak kemana-mana nanti ayatnya ya. Banyak yang pakai kursi roda, banyak dan lain sebagainya. Saya masih bisa melanglang buana. Anak saya mengatakan, mama ini makin tua makin menjadi-jadi. Betul. Saya sangat bersyukur untuk itu. Ya, sangat
banyak bersyukur. Jadi kembali lagi lah, ya. Bukan kembali ke laptop. Kembali pada firman Tuhan. Amin. Kenapa kita masih ada di dunia ini? Tahukah saudara? Karena pada waktu kita diciptakan Tuhan pada Kejadian 1, 26 sampai 28 segambar dengan Tuhan. Mulia. Nah, Tuhan itu mulia. Itu sebabnya pada waktu manusia berdosa, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitu berdosa, hilang kemuliaan. Sampai mereka terkejut, saya kok telanjang begitu. Tadinya tidak. Itu sebabnya kadang-kadang saudaraku, kalau orang-orang belum selamat dan lain sebagainya, dia sangat conscious itu. Ya, padahal sebenarnya kita ini ada kemuliaan Tuhan yang memancar dari kita. Ya, paling tidak yang tahu itu adalah setan. Ya, kita jalan dia tahu ini anak Tuhan. Ya, tetapi saudaraku, kita diciptakan segambar dengan Tuhan dan hilang kemuliaannya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau dia punya plan, dia pasti sampaikan. Jadi kalau dia punya manusia ini diciptakan segambar dengan Tuhan, dia mau saudaraku nanti di Yerusalem baru adalah orang-orang segambar dengan dia. Anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam jalan dalam kebenarannya. Sebabnya dikatakan saudaraku manusia baru ya yang terus dibarui dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya dan saudara sesudah selamat, yang tadinya hamba dosa, yang tadinya manusia lama, Tuhan mau pulihkan menjadi segambar dengan dia. Itu sebabnya kita harus menanggalkan manusia lama yang kita proklamirkan dalam baptisan dan kita praktekkan seumur hidup. Bangkit kepada hidup yang baru, mengenalkan manusia baru yang adalah sesuai dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Di dalam Alkitab, kalau baca dalam Efesus 4, nanti ada bahan dosa Pak itu saudaraku, ya. Dalam Efesus 4 itu, misalnya, contohnya, ya, jangan lagi bohong, tapi berkata benar. Yang mana Tuhan? Tuhan tukang bohong atau Tuhan selalu berkata benar? Makanya kita harus mulai berkata benar, tidak boleh lagi bohong. Ya, bukan terutama takut kalau bohong tangkap polisi, tidak. Kita nggak mau lagi bohong karena berkata ya di atas ya itu adalah Tuhan. Tuhan bukan manusia sehingga dia berbohong, dia selalu menggenapi apa yang dikatakannya. Demikian juga kita. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam khotbah di bukit, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, kenapa? Itulah sifat Tuhan. Itulah kodrat Tuhan. Dan Tuhan mau manusia baru itu berjalan dalam jalan Tuhan, dalam kodrat Tuhan, segambar dengan Tuhan. Tidak satu hari. Itu sebabnya juga Kolose 3:10, Roma 9:9 berkata, semakin hari semakin menjadi seperti itulah yang paling utama saudaraku, ya. Sehingga orang di dunia ini dia nggak tahu baca Alkitab ini, tidak semua punya kesempatan baca, dan kalaupun baca, kalau dia belum lahir baru, tidak hidup firman Tuhan itu. Tetapi orang dunia ini yang tidak bisa berjalan melihat yang tidak kelihatan, hanya melihat yang kelihatan. Lihat sayang, dia hanya melihat hidup saudara, hidup saya. Kalau hidup saya dan hidup saudara mencerminkan karakter Tuhan, gambaran Tuhan, dia tahu, oh rupanya begitu orang Kristen, Tuhannya itu baik, Tuhannya itu patut, aku pun mau ikut Tuhannya itu. Itulah dia saudaraku, makanya Tuhan suruh kita ini hidup segambar, bukan untuk diri kita saja, bukan untuk menyenangkan Tuhan saja, itu membawa orang-orang lain juga melihat Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan dari kehidupan kita yang berubah. Itulah kita dipanggil Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara harus berubah. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu. Bisa saya bacakan dari Efesus 4 apa saja. Jangan bohong, jangan marah, jangan padam amarahmu, ya, harus padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jangan beri kesempatan kepada setan, harus mengampuni, ya, jangan mencuri tapi kerja keras. Jangan berkata bohong, jangan berkata
kotor, ya, hidup mati dikuasai lidah, selalu katakan berkat, dan itu beberapa daripadanya. Kalau baca lagi Korintus 13, kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya sampai ke bawah, itu lagi. Tetapi kalau mau tahu kasih, lihat Yesus. Hidup sebagaimana Yesus. Yesus itu rendah hati, lemah lembut. Beda dengan Lucifer. Lucifer sombong. Ya, tadinya Lucifer itu, saudaraku, dia adalah malaikat Tuhan yang paling utama karena dia pandai menyembah Tuhan, karena dia, saudaraku, diberikan Tuhan karunia. Dia sangat luar biasa. Saudara baca buku Yesaya. Tapi kesombongannya membuat dia mau mengatasi Tuhan. Dan itulah yang ditawarkannya kepada Adam dan Hawa. Kau makan, nanti kau seperti Tuhan. Karena dia duluan begitu. Lalu ditipunya manusia ini. Jangan mau ditipunya. Mari hidup seperti Yesus. Jangan seperti musuh kita. Inti daripada semua dosa adalah kesombongan. Kesombongan adalah tidak bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, kepada hikmat manusiawi kita, kepada kesehatan kita, kepada uang kita, kepada kedudukan. Nah, itu Tuhan berkata dalam buku Yeremia, terkutuk. Tuhan mau kita ini seperti Yesus, taat, tunduk kepada Bapaknya, percaya kepada Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tapi Tuhan memberikan kepadanya nama di atas nama. Bapa sangat mempermuliakan anaknya. Bapa sangat berkenan kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga berkenan kepada kita dengan terus menerus hidup baru di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa melihatnya itu tiap hari dan menguji diri kita. Adakah kita berubah tiap hari? Panduannya firman Tuhan. Ya, saya dulu misalnya, saya pemarah. Dalam arti kata, kalau orang, saya tidak mau ganggu orang, tapi saya jangan diganggu orang. Menurut saya itu filsafat yang baik. Tetapi sesudah saya baca Alkitab, saya baharui pikiran saya ganti, ya, hidup saya menjadi orang mengampuni semua orang, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita, memberkati orang yang memfitnah kita, dan seterusnya. Itu satu hal yang dibaharui di dalam hati, diucapkan dengan mulut, dan ditindakkan jadi pelaku firman. Setiap kali kita menjadi pelaku firman, maka kita lihat hidup kita berubah. Dimulai dari hati kita. Amsal 4, saudara berkata, perhatikan firman Tuhan, lalu yang akan menjadi kehidupan padamu. Maka mulai saudaraku kita membaca firman Tuhan ini, merenungkannya, mempercayainya, menyambutnya, menyimpannya dalam hati, dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat hidup kita berubah dan kuasa Tuhan turun dalam kita. Haleluya. Itulah yang pertama, yang paling penting. Karena kalau kita lihat saudaraku, hebat pun kita lakukan, baik pun kita. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, besar pun iman kita, ya, banyak pun korban kita sampai kita dibakar, tahu bahasa malaikat, tahu semuanya saudaraku, ya, memberi saudaraku dan segala macam karunia-karunia roh. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu semua gong gemerincing, itu semuanya sia-sia. Itu semua tidak ada gunanya. Kalau nanti diuji, terbakar semuanya. Dan yang masih selamat, tidak ada upah. Saya percaya semua kita mau upah yang banyak di surga. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh berjalan di dalam kasih, berjalan dalam kebenaran. Itu dua hal yang bergandengan selalu, ya, mengasihi dalam kebenaran, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kadang-kadang kita dalam hal itu, saudaraku, mengasihi tidak daging, sehingga tidak lagi jalan dalam kebenaran. Atau kita berpegang pada kebenaran, tapi kejam, tidak lagi mengasihi. Jangan. Saudara tetap berpegang pada kebenaran, tapi dalam kasih. Atau saudara mengasihi, tapi dalam kebenaran. Misalnya mengasihi, saya sayang kepada katakanlah saudara saya, tapi saudara saya itu menyembah berhala, tapi karena sayangnya saya biarkan aja dia. Nah, itu tidak dalam kebenaran, ya. Atau saya mau berpegang pada kebenaran, ada saudara saya, dia berbuat salah, saya pegang pada kebenaran,
Lalu saya usir dari rumah saya. Saya tidak kasih, dia bilang bertobat, aku bertobat. Lalu saya bilang tidak. Ya, saya mau berpegang pada kebenaran. Saya hamba Tuhan. Kau ini sudah saya usir, saya tidak beri dia. Nah, itu memang betul-betul berpegang pada kebenaran, tetapi tidak dalam kasih. Dalam hal itu, saya dan saudara sepanjang umur hidup dipimpin Roh Kudus dan berjalan dalam firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lihat hari makin hari, saya dan saudara makin menjadi seperti Yesus. Kalau orang ketemu dengan kita, dia tahu bahwa ada satu kasih yang mengalir keluar dari kita. Dulu sebelum GKI, moto daripada pelayan Pak Munting adalah I care. Artinya saya mengasihi. Miracles happen when someone care. Artinya mujizat terjadi kalau ada yang mengasihi. Saudara baca dalam Alkitab ini, kalau dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, terjadi mujizat. Saya dan saudara harus selalu bergerak dalam kasih dan dalam kuasa Tuhan. Dan untuk itu kita tiap-tiap hari harus bertumbuh. Haleluya. Kalau saya mau berjalan, katakanlah mau naik kapal atau naik kapal terbang atau naik mobil, ya, untuk pergi ke satu tujuan, destinasi, ya, saudara kan pakai GPS namanya, ya, saudara yang menunjuk jalan itu, ya, atau saudara punya, kalau naik kapal itu ada menunjukkan bujur sekian, lintang sekian, ya, di sini ada karang, di sini ada mercusuar dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia naik kapal dari Tanjung Priok ke Belawan, selamatlah itu. Kalau tidak nanti ya, sampai ke Laut Cina Selatan. Ya, karena di bawah itu ada, kenapa saya tahu? Karena 2 orang adik saya kapten kapal. Dia bawa saya, bisa dibawa arus atau angin yang tidak biasa. Jadi setiap beberapa saat lamanya itu kapten kapalnya atau jurubudinya harus melihat sampai di mana, di koordinat mana mereka. Kalau ada melenceng, mereka kembalikan. Saya dan saudara lebih hati-hati lagi dalam menuju tujuan hidup kita. Tiap hari lihat, kalau memang ada tidak benar, Roh Kudus akan mengatakan udah gak damai, saudara. Jangan keraskan hati. Lebih bagus saya dan saudara bertobat saja. Lembut hati, rendah hati, bertobat saja saya. Ya, tidak usah malu. Orang yang bertobat sama aku, Tuhan suka. Daripada mengeraskan hati lalu dosanya nanti bertele-tele. Perkataan bertobat, manusia baru sebenarnya artinya bertobat dari manusia lama hidup dalam manusia baru. Saya ulangi, memakai manusia baru yang dibaharui terus sebenarnya artinya metanoia, bertobat, ya, dari manusia lama. Kalau tadinya saudaraku suka yang najis, ya, katakanlah kemarin berdoa, atau selalu berdoa, atau di gereja berdoa, atau Roh Kudus memerintahkan saudara bebas. Tidak boleh berhenti di situ. Berbalik kepada yang baru. Dari yang najis kembali menjadi orang yang kudus, bahkan membawa orang lain lagi kepada kekudusan. Kalau saudara mencuri, saudara baca Efesus 4, bukan saja mencuri berhenti mencuri, mulai kerja keras, dapat uang, kasih sama orang. Tadinya mengambil, sekarang memberi. Itulah bertobat. Tiap-tiap hari saya dan saudara harus berubah. Nanti kita jumpa di sorga, kita akan mengagumi mahkota-mahkota kita. Amin, saudaraku. Saya tidak bisa mengambil mahkota saudara, saudaraku tidak bisa meminjamnya, saudaraku. Masing-masing Tuhan yang adil akan memberikan setiap kita, saudaraku, yang mati pulang ke sorga, segala perbuatan baik kita akan mengikut kita. Buku Maliaki berkata, semua dituliskan perbuatan. Bedanya antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi kita bisa, saudaraku, yang kelihatan itu mungkin baik, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Jadi saya dan saudara jagalah yang tidak kelihatan itu. Apapun kata orang, sayang, apapun kata orang, kata Tuhan yang berlaku. Hebat kali dia kata orang, bodoh tahu kata Tuhan, bodohnya itu. Ya, orang kaya itu dia mengumpul uangnya, saudaraku, lalu kemudian berkata, oh senanglah jiwaku, banyak uang terkumpul. Lalu Tuhan berkata, hai bodoh. Ada nggak dituliskan? Ada. Semua orang akan berkata, lihatlah siapa itu,
Kau belajarlah sama dia. Tinggallah kau di rumahnya. Mintalah jadi pegawainya. Tanyalah dia kenapa dia berhasil. Itulah yang kau tiru. Orang kan berkata begitu, tapi Tuhan berkata, hai bodoh. Bodohnya itu. Semua pun orang berkata, bodoh kali kau. Tapi kalau Tuhan berkata, hamba yang baik dan setia, masuklah dalam baiknya itu. Saya dan saudara mendapatkan itu dari firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajari kita, mari bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Sudah hidup kita berubah, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Lalu selama kita di dunia ini, kita bisa menyampaikan maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiap-tiap kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita, secara pribadi dan secara korporat tubuh Kristus. Kalau saudara belajar ilmu kesehatan, saudara akan melihat bahwasanya, katakanlah misalnya otot tangan saya dengan otot dada saya itu beda. Ya, otot tangan saya ini perlu untuk bergerak, sedangkan otot dada saya ini perlu untuk bernafas. Jadi lain dibuat Tuhan. Ya, seperti kalau bangunan ini konstruksinya lain. Saudara bisa pelajari itu dari mikroskop, dari zat-zat dari semuanya. Tapi yang jelas, tiap-tiap kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada tempat kita, ada fungsi kita, ada rencana Tuhan, ada tugas kita, dan ada upah kita. Temukanlah itu. Saudara ditempatkan di gereja ini, atau di gereja manapun seluruh Nias, atau saudara yang di luar Nias, ada maksud Tuhan bagi saudara. Ada karunia Tuhan bagi saudara. Ada kelengkapan Tuhan bagi saudara. Ada talenta Tuhan istimewa. Saudaraku, temukanlah itu dengan singkat. Kalau 5 talenta, jalankan 5-5-nya. Kalau 2 talenta, jalankan yang 2. Kalau 1 pun, jalankan. Tuhan bukan marah karena 1 talenta. Tuhan marah, Tuhan menghukum karena tidak dijalankan. Jalankan sayang. Ya, seberapa yang ada padamu, jalankan itu. Mulai dari perkara kecil, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Baik dalam kehidupan pribadi, baik di dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus. Saya berkata ini secara umum. Saya percaya hamba-hamba Tuhan akan mengajari saudara, ya, topik demi topik, step demi step pada pertumbuhan rohani saudara. Bagaimana bertumbuh? Tapi intinya saudaraku, semua kita harus berubah. Kalau saudara masih menyanyikan aku masih seperti yang dahulu, jangan lagi lah. Atau berkata seperti ini, saya ini memang orangnya begini, seperti saya dulu. Saya ini memang orang begini, jangan macam-macam ya. Aku memang begitu orangnya, jangan lagi lah saudaraku. Tidak boleh lagi begitu. Ya, kita ini harus berubah menjadi seperti Yesus. Belum bisa sempurna, tapi step by step berubah. Kalau minggu lalu belum, masih lama. Minggu ini sudah ada berubah. Minggu buka berubah. Setelah setahun orang berkata, berapa kali kau ya? Karena dia diberkati. Bukan berubah kali tambah ganas kau lihat. Bukan itu saudara. Ya, tambah ngeri aku lihat kau. Begitu rupanya ya kalau melayani Tuhan. Makin hebat pelayanan, makin ngeri kita lihat kau. Ya, begitu saudara. Ya, makin lama kita melayani, makin mengalir kasih Tuhan. Haleluya. Dan juga kuasa Tuhan pun demikian. Karena Tuhan memulihkan, Tuhan suruh kita berkuasa, Tuhan memulihkan. Saudara lihat tadi malam saudaraku, ya, saya bersyukur jiwa-jiwa itu percaya, ya, mengerti firman Tuhan. Biarlah bedanya saudaraku, kalau kita melayani dengan karunia, katakanlah saya atau Vicky punya karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia iman, ya. Tetapi dia hanya lakukan itu, orang itu memang sembuh, orang itu memang bebas dan lain sebagainya, mujizat dinyatakan. Tetapi kalau orang terpulang ke rumahnya, lalu datang lagi persoalannya, dia nggak tahu jalan keluar, karena dia tidak punya iman. Tapi kalau dia jari iman, sayang, di gereja kita, anak-anak rohani kita, sembuh dia, didoakan, baik oleh karena karunia ataupun oleh karena iman. Kalau datang lagi serangan, dia tahu bagaimana menang. Lalu saudara punya anggota yang kuat dalam Tuhan.
Haleluya. Kalau tidak, setiap kali sakit datang sama saudara, Pak, sakit kepalaku, doakan sembuh. Besok lagi, Pak, sakit pinggangku, doakan sembuh. Besoknya lagi, Pak, sakit lututku, doakan sembuh. Hebat pendetaku. Besoknya lagi, sakit tungkiku, doakan lagi sembuh. Saudara bisa bayangkan, itu kan namanya anak-anak terus tidak bertumbuh. Bayangkan kalau satu rumah anak saudara 10 anak saudara. Kalau dulu orang Batak anak 10 orang baru 10 pintu. Itulah yang diberkati. Katakanlah 10, sekarang jarang. Ya. Kalau 10-nya umur setahun mesti disuap, 5 tahun pun mesti disuap, 10 tahun pun mesti disuap, beol pun mesti dicebokin, 15 tahun pun masih digendong kalau ke tempat tidur. Betapa sedihnya itu. 10 anak saudara, semua harus diurus. Jangan sampai begitu sidang saudaraku. Ya, 10 cuma saudara, bergantian saudara seminggu mendoakannya. Ajari dia iman, ajari dia berubah, ajari dia bertumbuh, ajari dia jadi dewasa. Lalu dia bisa menolong saudara, bisa sampai pada panggilan Tuhan. Kasih kuasa menyertai itu. Haleluya. Punya visi beranak banyak. Saudaraku, saudara perhatikan ya dalam Alkitab. Adam dan Hawa berdosa. Betul? Kemudian saudaraku, Tuhan menubuatkan nanti akan ada keturunan perempuan ini yang memukul kepala ular, kepala dari keturunannya, tapi keturunan ular ini mematuk. Hawa berharap saudaraku, anaknya yang berikutnya Set demikian. Tidak. Bahkan saudaraku, bukan Set, Kain dan Habel. Bahkan Kain membunuh Habel. Keturunan perempuan ini dibunuhnya adiknya. Jadi tidak jadi. Lalu keturunan berikutnya saudara lihat begini. Sampai akhirnya Tuhan membuat lihat manusia sampai ke zaman Nuh. Itu masih dalam buku Kejadian. Lalu Tuhan menghapuskan semuanya. Tuhan mulai dengan Nuh. Baru saja turun dari kapal, sudah pula Bapak Nuh yang baik hati ini mabuk. 3 pula anaknya, 1 sudah kena kutuk, tinggal yang 2. Dan kita lihat saudaraku, mulai dia mendirikan lagi menara Babel, Nimrod. Begitulah manusia ini hatinya, makanya kita harus sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena saudaraku, manusia pertama pun diciptakan Tuhan, sampai hati saudaraku melawan Tuhan. Apalagi kita memang turun-temurun ini, ya banyak, dan di muka kita banyak dosa. Lebih mudah jatuh kepada dosa. Mari bersungguh-sungguh hati mau hidup dalam manusia baru dalam Tuhan. Saudara lihat dalam buku Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham. Dan dari Abraham Tuhan buat satu bangsa. Keturunan dari Abraham yaitu bangsa Israel. Dari situlah Tuhan menurunkan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara baca pun dari situ, dari keturunan demi keturunan silsilah Tuhan Yesus, tidak semua suku dipakai. Akhirnya Yesus anak Daud lahir. Tahukah saudara, janji daripada Tuhan kepada Abraham, dia akan punya anak banyak bagaikan bintang di langit. Padahal istrinya mandul. Tapi kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, Galatia 3, anak Abraham itu bukan cuma orang Israel, tetapi juga kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi nanti saudaraku, semua orang percaya menjadi anak Abraham. Dan kalau nanti berkumpul semuanya saudaraku, akan kelihatan seperti pasir di pantai laut. Termasuklah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, perintah Tuhan memenuhi bumi ini, berarti saya dan saudara memenuhi nubuatan Tuhan mengenai Abraham, supaya dia punya anak banyak, supaya kita punya anak banyak, anak yang kekal dalam Yerusalem baru. Saudara dan saya harus menginjil, tidak bisa dihentikan, harus selalu menangkan jiwa dan memuridkan. Sebab kalau tidak dimuridkan, seperti saya katakan tadi, dia tetap anak-anak. Anak-anak tidak akan pernah bisa melahirkan anak baru. Dan Yesus datang untuk pengantin yang mulia, pengantin yang tidak bercacat celah, pengantin yang dewasa, bukan pengantin anak-anak. Jadi saya dan saudara dengan segenap hati, mari berubah.
Menjadi pengantin yang mulia, pengantin yang dewasa, pengantin yang menyambut Yesus dan tidak bercacat celah. Haleluya. Sampai di sini, adakah saudara bisa menangkap? Bahwasanya kalau saudara berjalan dalam dua mata. Satu mata yang melihat dunia ini dan tidak bisa didistraksi, ditipu, digoda, dialihkan oleh dunia ini. Karena mata saudara yang sesungguhnya, mata rohani saudara memandang kepada perkara-perkara yang di atas. Upah yang kekal di sorga, hidup yang berroh mempermuliakan Tuhan, pelayanan yang terus-menerus menghasilkan anak, kuasa Tuhan yang nyata dari hidup saudara, dan kasih saudara makin hari makin disempurnakan seperti kasih Kristus. Adakah saudara diberkati? Bisakah kita menjadi pelaku firman? Bisa kalau 1 tahun lagi kami datang kita lebih bersuka cita? Haleluya! Angkatlah tangan kita saudaraku. Tuhan Yesus Engkau memberkati semua anak-anakku ini Tuhan. Orang tua memberkati anak, hamba-Mu memberkati semua anak-anakku Tuhan. Semua mereka Tuhan berubah menjadi kejadian baru, berubah Tuhan menjadi orang-orang pemuliakan Engkau, dan sampai kepada rencana-Mu. Ajari mereka Tuhan, ajari hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin mereka, untuk memuridkan mereka, untuk memimpin mereka, untuk mengajari mereka sampai kepada rencana-Mu. Karena tiap-tiap kami punya talenta yang berbeda, punya tempat yang berbeda, punya karunia yang berbeda, punya Tuhan kasih karunia yang berbeda. Dan Engkau telah menempatkan pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan di pulau Nias ini, bahkan di seluruh muka bumi ini, untuk memuridkan Tuhanku dan untuk mendirikan gereja-gereja-Mu yang kuat, yang tangguh, yang dewasa, yang siap menanti kedatangan Tuhan. Dijadikan kepada kami semuanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang selalu mempermuliakan nama Tuhan dan menggenapi panggilan kita sampai Yesus datang. Mari semua yang percaya kuat-kuat katakan aminnya. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Maka saudara mendengarkan